Ini kondisinya lihat, warnanya kebiru-biruan, kotor. Ini akan tebal. Ini kenapa saya tandai? Karena saya percaya bahwa semua saat dirakit oleh manufaktur ini semua sudah dibalansi. Jadi seperti ini. Ini kalau kita perhatiin, ini ada coakan. Coakan ini tujuannya, ini dia menggunakan mata milling atau mata bor. Dia untuk mengurangi berat. Artinya gini, kalau kita perhatiin proses balancing ban pelek dan ban mobil di sana, kalau mereka menemukan kondisi yang tidak balance, maka mereka menambahkan timah pemberat. Timah pemberatnya bermacam-macam, ada yang 2 gram, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram. Sama halnya seperti ini. Jadi tujuannya dibuat ini, setiap motor pasti berbeda, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3 dan macam-macam. Berarti saat dia dibuat di manufaktur kemudian dipasang, saat dites dengan mesin vibrasi terjadi ketidakseimbangan. Karena ketidakseimbangan itu digunakanlah mereka mencari titik di manakah titik ketidakkeseimbangannya itu, beratnya yang tidak seimbang di antara barang ini berputar. Jadi saran saya sih ditandain mau depan mau belakang, posisi awalnya di sini, tandain di sini. Jadi kalau paling tidak kita meminimalisir potensi adanya sumber vibrasi baru saat kita rakit.
sebenarnya conical ring ya, atau conical washer. Jadi aslinya kalau kita saat di kondisi baru, saat kita taruh di atas permukaan benda yang rata, sebenarnya dia tuh berbentuk kayak cembung gitu. Nah, ini kondisi kayak gini sih sepertinya dia waktu dia dikencangkan ini terlalu overpower ya, jadi nge-flat gitu. Jadi fungsinya hampir mirip dengan flat washer. Kalau sama-sama flat berarti nggak ada gunanya. Artinya sebaiknya ini diganti kalau udah flat seperti ini. Nanti akan saya coba cari partnya ini. Kalau ada, saya akan pasang baru. Kalau nanti tidak ada, saya terpaksa harus pakai thread locker, karena nanti saat saya kencangkan dengan torsi 60-70 Nm, harusnya ini conical washer ini membantu memberikan tension balik ke si umurnya biar dia tidak mudah kendor, karena dibantu dengan thread locker. Jadi ulir antara baut dan murnya akan terikat. Kotorannya banyak sekali, banyak banget. Jadi kalau saya perhatikan sih ini belum terkikis terlalu banyak, dan ini juga kondisinya masih tebal atau tidak sepatunya. Nah, warna kebiruan ini terbentuk karena proses panas yang berlebihan. Nah, dari beberapa sharing dengan mekanik, dengan artikel yang saya baca, panas yang berlebihan ini ditimbulkan karena kebiasaan pengereman yang tidak perlu. Yang tidak perlu itu bagaimana? Saat misalnya kondisi macet, jalan kecepatan hanya 5 km per jam, 10 km per jam, terlalu sering mendekap rem belakang. Nah, sebaiknya rem belakang itu tidak perlu dipencet untuk kondisi-kondisi seperti motor cuman maju 3 meter karena macet, motor cuma jalan 3 km per jam, 5 km per jam, 10 km per jam. Itu nggak usah pakai rem belakang. Itu akan pertama, keuntungannya adalah panas ini tidak akan berlebihan di mangkoknya. Kemudian ampas akan lebih awet. Yang ketiga, efek gredek di CVT akan berkurang. Jadi bukan berarti kalau ada pertanyaan konyol, ngapain dibuat rem belakang kalau emang nggak dipakai? Bukan. Rem belakang digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan.
Kalau emang macet tidak butuh rem belakang, nggak perlu. Rem belakangnya itu dipakai untuk kecepatan tertentu di atas 30 km, 20 lah, 20 kalau kita udah mulai agak kencang, kemudian kita butuh menyeimbangkan pengereman depan dan belakang, saatnya kita gunakan itu. Tapi kalau cuma macet-macetan, jalan cuma 5 km per jam, maju cuma 3 meter, nggak perlu kita pakai rem belakang. Ampasnya sih masih tebal menurut saya. Nanti akan kita buka, kita bersihin, kita ampas. Kita cek untuk ini kilometer sudah 23.000 ya. Kebetulan saya udah beli paketnya. Kondisinya sih belum parah-parah banget. Kebetulan motor ini kebanyakan dipakai buat nganter anak sekolah dan dipakai buat jalan sama orang tua. Namanya orang tua nggak pernah ngebut. Jadi kondisinya ada retak kecil. Saya putuskan untuk saya ganti karena emang percuma juga ini saya pasang, nanti 5.000 kilo lagi saya bongkar. Nah, itu saya ganti. Ini slidernya sudah mulai kocak ya. Jadi slidernya ini nanti saya ganti. Slidernya ini udah aus. Karena di sini kalau kita perhatikan gapnya seperti ini. Udah kocak, jadi slidernya saya putuskan nanti saya ganti. Saya cari dulu untuk roller. Bentuknya sih masih rounded ya, masih bulat ya, belum ada yang kayak bentuknya belum, tapi ini udah mulai nih, ini udah mulai terkikis di satu sisi. Kalau kita lihat dari samping ya, kita lihat dari samping karena tadi di dalam paket ini udah ada roller sama Grisivity, jadi sepertinya sih saya ganti aja, nggak perlu kita simpan.